Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Novel Baswedan, pencapik-capikan sistem hukum. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada, khususnya kepada lembaga demokrasi anti korupsi diskusi yang ikut mengawal kasus tersebut tentunya. Semoga masih diberikan kekuatan dan tentunya masih diberikan kelancaran dan dimanapun rekan-rekan berada, dan mudah-mudahan tetap dijaga semangatnya. Berbicara kasus tersebut tentunya boleh dikatakan, kita bisa dikatakan capek juga, bahkan hampir lelah. Saya katakan bahwa capek boleh gitu kan, dalam hal kapasitas kita sebagai manusia biasa, akan tetapi kita jangan pernah lelah, apalagi khususnya kita sesuai kapasitas dan bidang kita masing-masing tentunya. Nah, tadi saya sempat menyinggung berkaitan dengan kasus Novel Baswedan. Kurang lebih kalau kita mengikuti kasus ini sejak awal penyiraman kepada Novel Baswedan, tepatnya kurang lebih tanggal 11 April 2017, kemudian sampai kemarin pada saat penuntutan 11 Juni 2020, katakanlah bisa dikatakan kurang lebih 3 tahun di sana berjalan. Nah, tentunya rentang waktu dalam 3 tahun ini tentunya kita bersama ketika saat kita mengawal tentunya banyak sekali problematik, dan bahkan ada beberapa indikasi kasus kemudian dan sebagainya di sana. Berkaitan dengan posisi dan kronologis kasus ini sebenarnya seperti apa, saya mencoba mengambil beberapa poin waktu yang nanti bisa kita kawal bersama bahwa kasus ini sebenarnya seperti apa, dan tentunya rekan-rekan semua yang akan menyimpulkan dan bahkan nanti silahkan dijadikan bahan diskusi dan bahkan pengawalan kasus ini bersama. Tentunya kalau tadi saya katakan 11 April 2017 proses kasusnya, sekitar November 2017 kemarin juga sempat heboh, ada 2 sketsa wajah dari kasus Novel Baswedan ini sendiri. Pasca sketsa wajah, kemudian tepatnya Desember 2019 sampai ada 2 penetapan 2 tersangka. Nah, artinya sekali lagi dari April November ketemu sketsa wajah sampai Desember 2019 penetapan tersangka, 11 Juni 2020 sampai penuntutan. Nah, kemudian pada rentang waktu tahun 2017 sampai 2019, tepatnya 9 Maret 2018, Komnas HAM tentunya membentuk sebuah tim untuk menyelidiki kasus ini sebenarnya seperti apa. Memang dalam beberapa hal dan temuan ada potensi kasus rekayasa di sana. Nah, salah satu poin dari Komnas HAM ini sendiri merekomendasikan bahwa kasus Novel Baswedan harus dibentuk sebuah tim gabungan pencari fakta. Nah, akhirnya seiring waktu bagaimana rekomendasi dari Komnas HAM ini sendiri, dibentuklah tim gabungan pencari fakta. Kita bisa ingat dulu bahwa sekitar 11 Januari 2019, awal 2019, dibentuklah tim gabungan pencari fakta ini. Sebagai penanggung jawab utama adalah Kapolri. Kita ketahui bahwa rentang waktu 3 tahun kasus Novel Baswedan ini sudah berganti 2 Kapolri, Kabareskrim, Kapolda Metro Jaya dan sebagainya. Dan tentunya kemudian TGPF ini saya katakan bahwa Januari 2019, kemudian setelah bekerja kurang lebih ada 6 bulan di sana, sempat memberikan laporan pada saat konferensi pers dengan sekitar 2.700 halaman hasil temuan dan rekomendasi dari tim TGPF ini. Hasilnya seperti apa? Saya katakan bahwa pada dalam beberapa kesempatan saya katakan mendekati gagal dan tidak ada gunanya pada waktu itu.
akhirnya atas arahan presiden, karena presiden belum berani mengambil alih, akhirnya dari TGPF ini dibentuklah tim teknis lagi, tim kecil lagi, yang kemudian diberikan masa kerja. Dan tentunya dari tim teknis ini kemudian dapat memberikan temuan beberapa fakta. Dan dari tim teknis ini beda lagi penanggung jawabnya, malah turun menjadi Kabaris-Krim. Nah, artinya kita berbicara kronologis, analogi dan logika waktu. 11 Januari 2019, kemudian Juli 2019 tim teknis saya katakan mendekati gagal dan belum maksimal. Kemudian sampai Desember 2019 akhirnya penetapan tersangka di sana. Jadi seolah-olah ini siklus ini ketika presiden memberikan arahan, rekomendasi dalam jangka waktu sekian harus selesai, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya tiba-tiba publik dihentakkan ketika penetapan tersangka di akhir 2019 kemarin. Nah, sampai detik ini dan bahkan sampai terjadinya tim TGPF, kita mengkritisi kenapa presiden tidak membentuk tim independen, yang artinya penanggung jawab penuh ada di presiden. Pertanyaannya adalah, presiden berhak untuk mengambil alih, bukan mengambil alih dalam arti bertanggung jawab pembentukan tim independen. Saya katakan sah dan boleh saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Presiden ini kan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan kalau kita merunut pasal 4 konstitusi, dan bahkan Kapolri itu sendiri diangkat melalui Kepres. Nah, artinya di sini ada siklus penegakan hukum di sana antara presiden dan kemudian bagian dari yudikatif. Di sana ada ruang dan celah bahwa presiden berhak dan berwenang mengambil alih. Dan dalam konstruksi ketatanegaraan pernah juga dulu di zaman SB mengambil alih kasus-kasus yang dirasa ketika tim independen tidak bisa berjalan, akhirnya presiden mengambil alih. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu, TGPF sudah tidak bisa diambil alih oleh presiden, akhirnya persidangan sudah mulai. Terlepas pro kontra, ya kita jadikan sebagai catatan dan evaluasi bersama terhadap proses penegakan hukum ini sendiri. Kemudian kalau kita berbicara materi dakwaan terhadap kasus Novel Baswedan ini kan dikenakan dakwaan terhadap 2 pasal kan. Yang pertama adalah pasal 353 ayat 2 berkaitan dengan penganiayaan berat sehingga menyebabkan luka-luka, dan di sana maksimal hukumannya adalah 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan tentunya di sana kita ketahui pasal 55 KUHP ini ada 2 pasal, kemudian di pasal 1 ada 2 poin di sana. Poin 1 yang ingin saya katakan dan kritisi bersama, yang menyuruh lakukan, kemudian yang melakukan, dan yang turut serta dalam sebuah kasus itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa kasus Novel Baswedan ini dituntut cuma 1 tahun, yang sempat kemarin dan bahkan sampai detik saat ini ada apa? Apakah ada something wrong terhadap penegakan hukum di negeri ini? Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya kenapa 1 tahun? Dari dalam pembedahan dari pasal yang didakwakan, kemudian terhadap tuntutan, kemudian hal wajar, saya katakan ada hal yang meringankan, yang memberatkan terdakwa itu adalah hal wajar. Dan itu bisa dikatakan subjektif dari jaksa penuntut umum, iya, akan tetapi subjektif ini akan terjadi pergeseran menjadi objektif ketika sudah menganalisasikan dari 2 pasal tersebut. Kenapa hanya 1 tahun? Dan yang paling lucu adalah penyiramannya dikatakan tidak sengaja. Aneh, tidak sengaja menyiram air keras ke muka orang. Ini kan lelucon publik yang bahkan kemarin stand up komedi pun sempat dikriminalisasi ketika memberikan analogi yang bisa ditangkap nalar sehat itu kan. Jadi rekan-rekanku semua, khususnya diskusi hukum dan juga lembaga demokrasi anti korupsi di manapun berada, ini adalah redaksional dan norma hukum yang patut kita kritisi. Jangan membenturkan antar penegak hukum dan sebagainya, itu sudahlah. Yang penting kita tetap fokus terhadap materi hukumnya seperti apa. Nah, ini kan jangan sampai kasus ini, saya katakan di awal tadi adalah pencapik-capikan sistem hukum. Iya,
Karena seolah-olah dengan adanya kasus ini semua penegak hukum, bisa dikatakan polisi, jaksa, atau kan hakim, seolah-olah terindikasi tersandra di sana. Saya katakan bahwa kemungkinan adalah oknum yang bermain di sana, akan tetapi seolah-olah semua lembaga tergeneralisasi, seolah-olah ikut sangkut paut terhadap kasus ini. Nah, kita tetap fokus kepada materi dan tidak terlalu mempersoalkan pembenturan materi penegak hukum ataupun pada lembaganya itu sendiri. Nah, harapannya seperti apa? Tentunya ini masih dalam proses persidangan, masih statusnya masih terdakwa dan juga belum terpidana. Ketika ada redaksional tidak sengaja, aneh juga yang namanya tindak pidana tidak sengaja itu kan redaksional yang aneh. Ini belum menjadi jurisprudensi karena belum menjadi sebuah putusan hakim, dan hakim nanti masih memberikan tafsir bagaimana hasil dari kasus ini. Dan sekali lagi ini saya katakan ini belum menjadi jurisprudensi dan belum bisa dijadikan dasar hukum apapun, karena vonis hakim nanti yang bisa dijadikan rujukan. Ini kan kekhawatiran kawan-kawan kemarin, jangan-jangan redaksional tidak sengaja ini bahaya kalau dijadikan sebagai anasir ataupun norma hukum dalam pembedahan sebuah pasal. Melakukan tindak kejahatan tidak sengaja, aneh ini kan. Nah, kemudian mari kita berpikir dan silahkan nanti rekan-rekan menyimpulkan semua. Di dalam sebuah talkshow salah satu TV swasta, wawancara terhadap Novel Baswedan, ada istilah terdakwa joki. Nah, ada tanda tanya, terdakwa ini adalah joki bukan sebenarnya. Dan bahkan Novel Baswedan itu sendiri pun tidak mengakui bahwa dua penyiram ini adalah pelaku sebenarnya. Kenapa? Indikasi rekonstruksi yang digelarkan tertutup juga. Beberapa CCTV yang dibedah, yang khususnya hampir ratusan itu CCTV yang sebenarnya justru malah disembunyikan kemana itu kan. Bahkan Novel Baswedan kan, dan kita analogi nalar sehat kita juga bertanya seperti itu ya kan. Nah, kemudian bahkan Komnas HAM sendiri juga ini ada indikasi potensi rekayasa kasus. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berbicara pasal 55 ayat 1 tadi, mereka disuruh siapa? Sutradara sebenarnya siapa? Dan apakah ini nanti kalau kasus ini tidak diungkap sebenarnya aktor intelektualnya seperti apa? Bukankah ini bahaya bagi penegakan hukum di negeri ini? Karena saya katakan sejak awal dalam mengawal kasus ini tidak cuma persoalan personal Novel Baswedan, ini persoalan lembaga anti korupsi diteror di sana, ancaman pembunuhan di sana. Nah, ini kan harus dievaluasi bersama. Saya berharap dan masih percaya kepada penegak hukum, bongkar semuanya kalau memang ada. Jangan takut tersandra. Saya katakan, saya yakin masih punya idealisme dan profesionalitas terhadap penegakan hukum di negeri ini. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Saya tadi sudah sedikit beberapa menyinggung kasusnya, kemudian bagaimana TGPF terbentuk, materi sidangnya, kemudian berkaitan dengan lembaga penegak hukum, saya berharap tidak tersandra, kemudian berkaitan dengan harapan tidak menjadi jurisprudensi dan presiden buruk terhadap penegakan hukum di negeri ini, khususnya terkait dengan redaksional tidak sengaja itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.